Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Revalina. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Baik teman-teman, kembali lagi nih bersama saya. Beberapa video sebelumnya telah saya jelaskan beberapa materi-materi. Oh iya, untuk video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pada mata kuliah kali ini saya akan membahas tentang materi perkembangan kognitif atau teori Piaget. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan apa sih itu perkembangan kognitif. Untuk teman-teman tetap nonton ya dan disimak video kali ini. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif atau teori Piaget. Sebelumnya nih, saya akan menjelaskan tentang penyetus teori Piaget ini. Siapa sih beliau ini? Nah, beliau ini dikenal dengan nama Jean Piaget. Beliau ini lahir pada tahun 1989 di Neuchâtel atau Swiss. Adapun ayahnya itu seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan, dan ibunya itu adalah seorang dinamis, inteligen, seorang yang takwa akan waktu mudanya. Juga Piaget ini sangat tertarik pada alam. Ia suka mengamati burung-burung, ikan, dan binatang-binatang di alam bebas. Itulah sebabnya dia sangat tertarik pada pelajaran biologis di sekolahnya. Nah, teman-teman, itu tadi yang saya jelaskan secara sekilas tentang biodata penyetus teori Piaget ini, seorang Piaget ini. Selanjutnya kita ketahui bahwa perkembangan kognitif atau menurut seorang teori Piaget ini, Piaget itu lebih menarik pada suatu menitik pada pembahasan pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangannya itu. Perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai dengan 1980. Cukup lama dalam ia meneliti ini. Berbeda nih dengan para ahli psikologi lainnya. Ia ini menyatakan bahwa cara berpikir anak itu hanya kurang matang dibandingkan dengan orang yang dewasa karena kalah pengetahuan. Nah teman-teman, dalam teori Piaget ini juga sering dikenal dengan genetik epistemologi atau epistemologi genetik, di mana suatu teori ini dia itu berusaha melacak suatu perkembangan atau kemampuan setiap individu itu berpikir secara intelektual, bahwa genetik ini mengacu pada suatu pertumbuhan developmental suatu individu, bukan karena suatu warisan biologis atau keturunan di setiap individu dari orang tuanya. Adapun menurut teori Piaget ini, bahwa anak yang dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberikan kerangka bagi suatu individu untuk berinteraksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalamannya awal si anak akan ditentukan oleh suatu skema sensori motornya. Sensori motor ini, dengan kata lain, hanya kejadian yang akan diasimilasikan ke skema itulah yang dapat direspon pada anak tersebut. Dan karena kejadian itu akan menentukan batasan suatu pengalaman anak, tetapi melalui pengalaman skema awal itu dimodifikasi dalam suatu peristiwa. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi seorang anak, disusun oleh struktur kognitif anak melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan sekitar tadi atau struktur dalam kognitif ini dia akan berubah dengan seiringnya waktu dan memungkinkan suatu perkembangan ini atau pengalaman terus menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah suatu proses yang paling lambat karena skema baru itu selalu berkembang dari skema yang sudah ada sebelumnya.
Dalam perkembangan kognitif juga merupakan suatu pertumbuhan di mana kita harus berpikir secara logis dari masa bayi hingga kita dewasa nanti. Menurut Piaget juga, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama. Tahap pertama ini tentang tahap sensori motor yang dimulai dari 0 sampai 1 sampai dengan 5 tahun. Baik, yang pertama ini tahap sensori motor yang dimana dimulai dari 0 tahun sampai dengan 1,5 tahun, dimana sepanjang tahap ini mulai dari lahir hingga ia berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas suatu motorik. Aktivitas kognitif ini berpusat juga pada aspek alat deria atau sensori, dan gerak itu disebut dengan motor. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan dalam suatu lingkungan dengan melalui alat derianya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan suatu dasar bagi perkembangan kognitif. Selanjutnya, aktivitas sensori motornya terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk tahap yang kedua ini tahap pra-operasional, di mana dimulai dari 1,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada tingkat ini anak-anak tidak menunjukkan suatu aktivitas kognitif mereka dalam menghadapi berbagai hal di luar dari kemampuan atau diri mereka. Artinya aktivitas ini berpikir belum mempunyai sistem yang terorganisasikan dalam suatu bidang. Anak sudah dapat memahami suatu realitas dalam lingkungannya dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol yang ia pahami atau dia bisa cerna. Cara berpikir anak juga bertingkat atau berperingkat. Ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan beberapa ciri nih. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan tentang ciri-cirinya. Dari tahap pra-operasional ini, yang pertama itu transductive reasoning, yaitu cara berpikir kita itu yang bukan lagi indukatif atau edukatif, tetapi tidak logis lagi. Yang kedua itu ketidakjelasan terhadap hubungan sebab akibat, yaitu anak-anak ini mengenal hubungan itu melalui sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, di mana suatu anak itu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti diri mereka. Yang keempat, artificialis, yaitu suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu itu dari lingkungan itu mempunyai jiwa seperti dalam diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya ini perfectually bought, di mana suatu anak itu mereka itu menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka tahu, pahami, atau yang mereka lihat atau yang dengar dari lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya itu mental experiment, yaitu di mana seorang anak ini dia itu mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan suatu jawaban dari persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang terakhir ini tentang generation, di mana anak itu memusatkan suatu perhatian itu kepada suatu ciri yang paling menonjol atau menarik untuk mengabaikan suatu ciri yang lain di sekitar mereka. Nah, yang ketiga ini tahap operasional konkret, di mana dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun, di mana tahap ini anak-anak itu sudah menggunakan tahap yang matang dalam segi pemikiran, logika, atau operasinya. Tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan mereka itu terhadap anisme dan artificialisme mereka. Egosentrinya juga berkurang, dan kemampuan mereka itu dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional ini
atau tahap operasional konkret ini masih mengalami suatu kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka secara logika atau dalam berpikir mereka. Sebagai contoh dari tahap operasional konkret ini, misalnya ada 3 orang anak dan masing-masing anak itu dikasih boneka 3 dengan warna rambut yang berbeda. Misalnya kita kasih nama Endin, Susan, dan Lily, di mana tidak mengalami suatu kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang mana, boneka rambut mana yang paling gelap dan terang. Namun, ketika diberi pertanyaan, rambut Edin ini lebih terang nih dari rambut Susan, sedangkan rambut Edin ini lebih gelap daripada rambut si Lily ini. Artinya, rambut siapakah yang paling gelap? Nah, anak-anak itu dalam tahap operasional konkret ini, mereka itu mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir, hanya dapat menggunakan suatu lambang atau bentuk yang mereka lihat dan pegang. Tahap yang terakhir ini tahap operasional formal, di mana tahap ini dimulai anak berumur 12 tahun ke atas. Pada umur 12 tahun ke atas, kita ketahui timbul suatu periode operasi baru dalam seorang anak. Periode ini juga membuat anak itu dapat menggunakan suatu operasi-operasi yang konkret untuk membentuk suatu operasi yang lebih kompleks dalam suatu peristiwa. Kemajuan pada anak pun selama periode ini ialah ia tidak perlu lagi berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa yang konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir atau menganalisa suatu peristiwa itu dalam pemikiran yang abstrak. Anak-anak juga sudah mempunyai pemahaman bentuk argumen dan tidak dibingungkan lagi. Anak ini tidak lagi kebingungan dalam suatu sisi argumen cara bicara mereka, dan karena itu pada tahap ini disebut tahap operasional formal, di mana suatu anak itu bisa membentuk suatu operasi yang lebih kompleks, ciri pokok perkembangannya yang lebih maju, yang bisa menghipnotis atau abstrak, dedukatif dan indukatifnya itu serta logis dalam berpikir mereka itu memang sudah matang dalam tahap ini. Nah, teman-teman, dari penjelasan awal tadi sampai akhir tentang perkembangan kognitif ini dalam teori Piaget ini, sedikit dapat saya simpulkan bahwa dalam suatu tahapan perkembangan kognitif itu dia mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan setiap anak. Artinya itu sesuai dengan umur mereka. Setiap kemajuan itu memiliki tahap-tahap secara perlahan. Artinya tingkat perkembangan secara dalam intelektual manusia ini sangat mempengaruhi dalam kedewasaan seorang individu. Pengalaman fisik, pengalaman logika, transmisi sosial mereka, dan peraturan mereka dalam diri mereka sendiri. Teori Piaget ini juga jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif suatu anak yang masih dalam tahap perkembangan. Nah, karena dengan menggunakan teori perkembangan kognitif atau teori Piaget ini, kita sebagai manusia itu bisa mengetahui adanya suatu tahap-tahap dalam proses perkembangan setiap individunya. Tentunya pada kemampuan berpikir anak itu berbeda setiap tahap dan level mereka dalam pola berpikir mereka masing-masing. Dengan adanya suatu teori ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita, memberikan perlakuan yang tepat bagi anak kita. Misalnya nih, dalam memilih suatu cara penyampaian suatu materi, argumen, baik yang sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan mereka berpikir yang dimiliki setiap seorang anak tersebut, dan bisa berpengaruh dalam lingkungan mereka, dalam mereka berkembang dalam tahap-tahap tersebut. Baik teman-teman, mungkin dari sini
penjelasan tentang materi perkembangan kognitif atau teori Piaget ini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan dicerna melalui dari tahap-tahap perkembangan setiap individu. Setiap manusia itu pasti memiliki tahap-tahap berkembang yang berbeda dengan kemampuan diri masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Semoga video saya dan video-video sebelumnya itu mendapat nilai bagus. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat nih dan bisa diterapkan untuk kita belajar bersama-sama lagi agar kita bisa menambah relasi yang lebih banyak lagi dalam proses tahap perkembangan kita juga. Sekian dari saya untuk penjelasan dalam video kali ini tentang materi perkembangan kognitif dari matkul psikologi perkembangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kembali lagi kepada teman-teman untuk lebih semangat dalam belajar. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini atau perlakuan saya yang mungkin tidak nyaman dilihat. Saya mohon maaf karena sejatinya saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.